Breaking news guys. Lama nggak ngelihat Bung Rocky Gerung menulis ya. Yuk kita lihat tulisan Bung Rocky Gerung yang terbaru guys ya. Tuh, presidennya omon-omon, wapresnya nggak bisa ngomong, menterinya asal ngomong, DPR-nya cuma bisa ngomong, rakyatnya dilarang ngomong. Potret negeri Wakanda. Wakanda nih bos ya, senggol dong. Tapi memang bener ya, beberapa kali saya lihat postingan Pak Rocky ini nyambung gitu loh ya. Bener kan? Tuh, kalian baca sendiri ya. Tuh, presidennya omon-omon, wapresnya nggak bisa ngomong, menterinya asal ngomong, DPR-nya cuma bisa ngomong, rakyatnya dilarang ngomong. Kemarin ada 2 sudah dijadikan tersangka ya kan. Padahal cuma nulis sesuatu di dunia digital. Padahal itu sudah ada aturannya di putusan MK ya. Terkait kegaduhan di lingkup digital itu tidak bisa dipidanakan ya. Jadi ada orang yang melaporkan ya dugaan pengancaman terhadap negara. Dan yang melaporkan loh per hari ini tuh tidak diketahui siapa. Inisialnya cuman FFS ya. Buat yang tahu FFS itu siapa, coba kalian tinggalkan di kolom komentar. Padahal ya, kebebasan berpendapat itu udah tertera dalam undang-undang ya. Jadi intinya satu Pak, rakyat itu sebenarnya kalau mengkritik itu berarti ada sesuatu yang kurang benar atau menurut masyarakat itu perlu dibenahi. Kritik itu kalau orang bijak memahaminya itu adalah untuk obat ya. Jadi misalkan nih kita seorang pribadi penuh banyak salah, kita dikritik, oh berarti kita ada yang salah, ya kan? Berarti kita mawas diri, evaluasi diri. Enggak ya, pemerintahan Pak Prabowo ini udah dikritik berkali-kali, tetap aja. Ya contoh paling gampang adalah kasus MBG. Udah dikritik sama ekonom, bahkan sama pengamat, ya kan? Pemborosan anggaran, keracunan, ya kan? Tetap kan dilanjut. Jadi ya mohon maaf nih Pak Presiden ya, ini kita mengkritik tujuannya untuk karena kita peduli terhadap negara kita ya. Jadi tolonglah Pak, sekali-sekali 17 Agustus hadirkanlah kenyamanan dan ketenangan bagi rakyat Indonesia Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lobbynya jangan di sini Pak. Ini Korea ini semua menurut bosnya masing-masing. Jejak digital masih ada bolo. Ini adalah salah satu VT yang membuktikan kalau DPR itu adalah isinya Korea. Nah ini sedikit mengingat juga Pak Mahfud saat itu mendorong agar RUU perampasan aset itu bisa disahkan. Tapi kenapa selalu terkendala di DPR? Ya karena jawabannya Pak Bambang Pacul, isinya DPR itu cuman Korea. Kalau pengen lobby itu ke atasan atau ke ketua partainya ya, ketua umum partainya seperti itu. Nah ini membuktikan kalau DPR itu sebenarnya bukan Dewan Perwakilan Rakyat. Nah tapi Dewan Perwakilan, R-nya enaknya diganti apa, silakan kalian komentar ya. Breaking news guys, ternyata sudah setahun saya bikin video itu guys ya. Jadi di video itu saya bilang kalau Dewan Perwakilan Rakyat itu tidak mewakili suara rakyat, melainkan apa kata dari ketua umum atau ketua parpol ya. Dan sekarang presiden kita adalah ketua parpol. Kalian bisa menyimpulkan sendiri ya arahnya kemana. Setelah setahun kita menunggu RUU perampasan aset, tetap aja ya tidak disahkan. Sementara undang-undang TNI Polri yang menduduki jabatan sipil cepat aja di ACC ya. Nah ini pertanyaannya sebenarnya presiden ini itu bekerja untuk siapa juga ya. Kalau presiden itu dengan tegas mengatakan cepat RUU perampasan aset segera disahkan, ayo semua partai yang di dalam parlemen setuju, pasti akan ACC teman-teman. Nah pertanyaannya, sudah kasus MBG juga per tahun ini menyengsarakan rakyat ya kan, korupsinya nggak main-main. Kalian lihat tuh Dadan Hindayana yang 1M 1 hari tuh ya, itu aja celahnya sangat luar biasa ya kan. Dan per hari ini kasus korupsi MBG setelah ada keramaian antara kejaksaan dengan
kepolisian, kok gak ada kasus lagi? Kok beritanya kayak disamarkan? Kok tidak ada suara ketangkap lagi? Apakah sudah ada pembicaraan di belakang layar? Kan seperti itu teman-teman. Ya, jadi rakyat per hari ini kita itu sendirian teman-teman. Ya, kita itu sebagai orang yang diperas melalui pajak dan penguasanya bikin aturan seenaknya saja. Dan per 17 Agustus ini saya juga merasakan rakyat belum merdeka seutuhnya. Terima kasih. Breaking news guys, tak kasih berita lagi guys ya. Nih, wah, hai, gambar Bapak Aing tuh. Utang tembus 10.000 triliun. Utang Indonesia paling justice ini guys ya. Kini pemerintah berencana tarik utang lagi sebesar 671 triliun untuk pembiayaan negara. Pembiayaan negara apa untuk melanjutkan program Bapak? Mohon maaf lebih diperjelas lagi Pak ya. Karena pemborosan anggaran yang terjadi di pemerintahan Pak Prabowo ini, ya kalau enggak MBG ya Kopdes. Prestasi luar biasa bosku. Dulu katanya nggak pengen jadi ante-ante asing. Mohon maaf Pak ya, Bapak sendiri yang bilang. Pak Purbaya pernah menolak utang IMF, katanya pengen berdikari, berdiri di kaki sendiri, mandiri. Ya kan? Tahu sendiri kan beritanya itu pernah awal-awal muncul ya kan. Terus sekarang mau utang 671 triliun. Ini yang dinamakan mandiri Pak. Mohon maaf saya bertanya ya. Kalau terus nambah utang, misalkan jadi sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat, ya gak masalah Pak, kita dukung-dukung aja. Ya, pembangunan infrastruktur kesehatan, pembangunan jalan, pembangunan jembatan tuh. Yang kita miris melihat anak sekolah nyebrang lewat satu tali di atas sungai. Gak masalah. Tapi kalau nambah utang untuk sesuatu program yang namanya makan, outputnya mohon maaf jadi kotoran. Ini yang diuntungkan siapa sebenarnya? Ya, terus nanti yang disuruh bayar utang ini siapa Pak? Ya, pertanyaannya di situ. Mohon maaf, kalau jadi infrastruktur masyarakat masih menikmati. Ya masyarakat kalau disuruh bayar utang ya nggak apa-apa. Memang untuk infrastruktur negara kita, daerah terpencil nggak masalah. Tapi kalau itu dijadikan satu proyek dan proyek itu cuma dikelola, mohon maaf nih, orang-orang tertentu dan mendapatkan hasil dari proyek itu, ya kan? Dan yang disuruh bayar rakyat, nah masyarakat dapat apa? Sekarang pertanyaannya, masyarakat cuma dapat ya warisan pembayar utang. Kocak. Ini serius nih. Yuk serius nih pakar-pakar gimana nih? Serius nih dibiarin negara kita terus menambah utang. Padahal negara kita itu negara kaya sumber daya alam. Yang diuntungkan siapa? Yang kaya siapa? Yang terus menderita dan miskin siapa? Coba tinggalkan di kolom komentar. Prabowo sebut motor bensin tidak boleh lagi masuk ke kota-kota besar dan harus diganti motor listrik. What the f... Ini bisa nggak sih setiap bikin keputusan itu dipikirin dulu gitu loh. Jangan bikin keputusan yang menyusahkan rakyat. Kan rakyat bayar pajak juga gitu. Jangan pakai motor bensin. Emang mau dibeliin? Hah? Kalau mau dibeliin ya oke lah gas. Ini kan enggak.